Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan podcast Belajar Santai bareng aku Ana Hidayah Lestari. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Rona. Boleh perkenalan dulu Kak Rona? Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aafia Rona Amarita, mahasiswa dari program studi Tadris Bahasa Indonesia UIN Raden Mas Said, Surakarta. Jadi guys, kita tuh teman seperjuangan gitu. Ya, bener banget. Dan kali ini kok kita outfitnya couple ya? Oh iya nih, Hijau. Ijo tuh melambangkan UIN Raden Mas Said banget gak sih? Iya dong. Katanya nggak hijau, nggak culture. Ya, bener, Hijau. culture. Oke, Kana, baik. Oke guys, jadi tema kita kali ini adalah Belajar Santai edisi MSI. Kenapa sih Islam itu nggak boleh cuma sekadar feeling? Kita bahas 7 subbab materi. Kita tuh sering lihat ya di sekitar kita, banyak banget anak muda yang sekarang itu hidupnya kayak los-losan, bingung akan tujuan hidup. Banyak tuh contohnya anak jalanan. Selain itu juga ada orang yang kesehatan mentalnya tuh turun banget. Nah, hingga hal tersebut bisa mengacu pada pembunuhan atau bunuh diri. Nah, ini kan kayak menunjukkan bahwa Indonesia itu butuh sandaran ya kan? Pertanyaannya nih Kak, kenapa sih manusia itu secara fitrah sangat butuh banget agama sebagai pedoman hidup? Pertanyaan nih, tadi kan kenapa sih manusia itu secara fitrah sangat membutuhkan agama sebagai pedoman hidup? Nah gini ya Kak Ana. Coba deh kita lihat realitas sekarang. Banyak anak muda tuh yang rasa los, kosong, bingung arah hidup, sampai akhirnya lari ke hal-hal yang merusak, mulai dari narkoba, pergaulan bebas, bahkan yang lebih ekstrim tuh kayak bunuh diri atau kekerasan. Nah, ini menunjukkan satu hal penting bahwa manusia tuh secara fitrah butuh pegangan, butuh sandaran, dan disinilah peran agama. Agama itu bukan cuma soal aturan atau larangan, tapi lebih dari itu. Agama ngasih kita makna, arah, dan tujuan hidup. Seperti kayak kompas lah ya, kompas di tengah hutan. Tanpa itu kita gampang banget nyasar, apalagi pas hidup lagi berat-beratnya. Agama bisa jadi tempat bersandar, ngadu, dan nemuin ketenangan. Oh gitu ya. Tapi apa ya kekurangan akal kita kalau kita hidup tuh tanpa agama? Karena kan banyak orang nih yang pernah berpikir atau ngerasa lah, aku bisa bahagia kok tanpa agama, cukup pakai logika aja. Terus itu gimana menurutmu? Nah gini ya, akal itu emang anugerah yang luar biasa. Tapi akal juga punya batasan, dia cuma bisa mencerna apa yang kelihatan, yang bisa diukur, dan yang logis. Tapi hidup nggak sesimpel itu juga sih. Banyak hal-hal yang butuh lebih dari sekedar logika, kayak mana hidup, tujuan hidup, atau pertanyaan-pertanyaan kenapa sih kita harus sabar ketika kita diberi ujian. Kalau cuma ngandelin akal, kita bisa jadi pintar, tapi belum tentu benar. Kita bisa ngerti cara bikin bom, tanpa nilai moral dan agama bisa aja bom tersebut dipakai buat ngerusak. Nah, sekarang kita hubungkan ke pepatah yang sering kita dengar, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Kalau Islam itu kan ilmu pengetahuan kan, berarti Islam itu cahaya yang menerangi kehidupan kita. Nah, masalahnya nih, kita nggak boleh ngambil cahaya itu cuma modal feeling doang kan. Kalau mau nerangin jalan, kita tuh butuh senter, bukan asal-asalan. Nah bener banget, ilmu itu cahaya dan Islam itu sumber cahayanya. Tapi masalahnya kalau kita cuma nerangin jalan hidup, nggak cuma butuh modal feeling atau kira-kira doang dong. Harus ada ilmunya, ibarat mau jalan di gelap, masa cuma ngandelin perasaan? Ya nyasar dong, kita tuh butuh center, dan center itu yaitu ilmu dari Islam tersebut, biar langkah kita jelas, nggak asal dan nggak nabrak sana sini. Oke, kita masuk lagi ke bab 2. Islam kan sebagai ilmu pengetahuan kan? Oh iya Kak, karena Islam itu ilmu, jadi harus punya cara berpikir yang jelas dong. Nah, tolong nih jelasin kepada teman-teman semua
bedanya tiga metode berpikir? Kan ada metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani, Burhani, dan Irfani. Oke, sebentar. Saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah, di sini tuh Bayani ya. Bayani itu lebih ke cara berpikir yang ngandelin teks seperti Al-Quran, hadis, dan karya ulama. Jadi kalau ada masalah kita buka dalilnya apa. Setelah itu ada Burhani. Nah, kalau Burhani sendiri ini dipakai logika dan bukti rasional, jadi nggak cuma percaya katanya, tapi dicari dulu argumen dan buktinya. Yang terakhir tuh ada Irfani. Nah, Irfani ini kalau ini tuh lebih ke rasa dan pengalaman batin dan dipakai para sufi. Intinya tuh ilmu yang dirasa, bukan cuma sekedar dibaca doang. Wah, jadi ini ya pentingnya punya metodologi yang jelas. Jadi kita tuh tahu kapan harus pakai dalil Bayani, kapan harus pakai logika atau Burhani, dan kapan juga harus pakai kebersihan hati atau Irfani. Intinya tuh Islam nggak boleh cuma satu dimensi aja ya, harus seimbang gitu antara Bayani, Irfani, dan Burhani. Oke, kita pindah ke bab 3 nih Kak. Pengertian dan sumber agama Islam kan banyak, nggak cuma tahu orang-orang itu agama Islam itu agama yang damai. Tapi sebenarnya apa sih definisi Islam sesungguhnya? Nah, definisi Islam ya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih definisi Islam tersebut. Nah, dalam bahasa kan definisi Islam itu artinya berserah diri. Maksudnya tuh menyerahkan hidup kita total ke Allah, bukan ke ego atau ke dunia. Nah, di sini muncul ketenangan karena hidup kita nggak lagi ngawur, tapi ke arah dan pegangan. Terus, kalau kita bicara soal sumber hukum, kita kan nggak cuma punya Al-Quran dan hadis aja kan, tapi ada ijma, ada qiyas. Nah, apa sih peran keempat sumber ini dan kenapa mereka itu sangat penting banget buat kita? Jadi gini teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal hukum, dalam Islam sumber utamanya tuh ada 4. Nah, apa aja? Yang pertama tuh Al-Quran, hadis, ijma, dan yang terakhir tuh ada qiyas. Nah, masing-masing punya peran penting banget, kayak tim yang saling melengkapi. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Al-Quran, hadis, ijma, dan yang terakhir qiyas. Nah, Al-Quran itu sumber utama langsung dari Allah. Jadi semua hukum Islam dasarnya ada di sini, kayak fondasi rumah lah ya. Yang kedua ada hadis. Ini tuh menjelaskan dari Nabi Muhammad atau penjelasan dari Nabi Muhammad gitu loh. Kalau Al-Quran itu petanya, nah hadis ini panduan jalannya. Jadi kita nggak salah paham. Yang ketiga itu ada ijma. Ini tuh kesepakatan para ulama. Kalau suatu masalah nggak ada dalilnya langsung, para ulama kumpul dan ambil keputusan bareng. Jadi Islam tetap relevan lah ya sepanjang zaman. Ya, yang terakhir tuh ada qiyas. Ini tuh logika hukum. Misalnya dulu kan belum ada rokok kan ya. Nah, tapi ulama pakai qiyas. Rokok itu mirip khamar karena sama-sama mudarat, jadi hukumnya bisa dianalogikan. Keren juga kan? Wah, jadi hukum Islam itu tetap bisa menjawab tantangan zaman sekarang ya? Berarti Islam itu sebenarnya nggak kaku dong? Nah, betul banget Kak Ana. Justru itu salah satu keindahan Islam loh. Hukum Islam tetap hidup, nggak kaku, dan juga nggak bebas semuanya. Tadi kan kita udah bahas metode berpikir dan juga sumber hukum ya. Sekarang kita masuk ke implementasinya dalam kehidupan. Mulai dari yang paling penting nih, yaitu keyakinan. Nah, kita masuk ke bab 5, yaitu karakteristik ajaran Islam di bidang akidah dan juga filsafat. Oh ya Kak Via, di tengah banjir informasi dan aliran aneh di media sosial, apa sih ciri khas akidah Islam yang benar, yang bisa kita jadikan patokan? Dan apa peran filsafat di sini? Nah teman-teman, di zaman serba cepat dan banjir informasi kayak gini, sekarang tuh kita gampang banget loh ketemu konten yang ngebingungin soal kepercayaan. Makanya penting banget punya patokan yang jelas. Lalu gimana sih dengan filsafat? Nah, filsafat itu ibarat alat buat bantu mikir. Dia ngajarin kita buat kritis, logis, sistematis. Dalam Islam
Tapi akal harus tetap jalan bareng wahyu ya. Harusnya aplikasi di dunia nyata tuh kuat banget dong. Karena kan banyak tuh orang yang rajin ibadah, tapi di kantor masih korupsi dan curang dalam bisnis. Ini kan ironis banget kan? Nah guys, kita masuk ke bab 6, yaitu karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah, syariah, muamalah. Oh iya kak, di tengah isu korupsi, ketidakadilan ekonomi, bagaimana syariah dan muamalah bisa jadi solusi untuk membentuk etika bisnis dalam kehidupan sosial bermasyarakat? Di sini tuh membahas tentang syariah dan muamalah. Apa sih syariah itu? Nah, syariah itu menurut saya itu aturan hidup, bukan cuma soal ibadah, tapi juga ngatur keadilan sosial, etika, dan nilai norma. Sedangkan muamalah fokus ke hubungan antar manusia seperti bisnis, jual beli, utang piutang, sampai ke kerjasama. Jadi tuh solusinya buat membentuk etika bisnis dan hidup sosial, kita perlu memegang prinsip seperti nggak boleh tipu-tipu dalam jual beli, nggak boleh riba dalam pinjam meminjam, dan harus amanah dalam bekerjasama. Orang-orang kan ada nih yang agamanya tuh kaku banget ya kan? Semua serba hukum, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Ada juga yang semuanya berfeeling, gak mau mikirin aturan. Nah, ini kuncinya di bab 7, yaitu fikih dan tasawuf. Nah kak, apa sih bedanya fikih sama tasawuf itu? Kita membahas ke fikih dan tasawuf ya. Nah, fikih sendiri itu ilmu tentang aturan lahir kayak cara sholat, puasa, jual beli, nikah, dan lain-lain. Pokoknya tuh urusan hukum dan perbuatan lah ya. Nah, sedangkan tasawuf sendiri itu ilmu tentang hati, yang berarti berisi tentang keikhlasan, sabar, tawakal, dan cara mendekatkan diri kepada Allah. Oh alah gitu ya. Terus bagaimana upaya keduanya nih dalam kehidupan sehari-hari agar tidak saling berat sebelah gitu? Nah, cara untuk menyimbangkan keduanya itu sebenarnya tuh sangat-sangat mudah. Seperti jangan cuma taat secara fisik, tapi juga taat secara batin biar nggak sombong atau merasa paling benar. Dan juga jangan cuma bilang yang penting kan hati saya baik, tapi cuek sama aturan yang udah diterapkan Allah dan Rasul. Nah ini nih poin pentingnya. Fikih itu tata cara fisiknya, sedangkan tasawuf itu jiwa dan batinnya. Kalau dua-duanya itu nyambung, ibadah kita itu secara hukum tulus di hati. Jadi kita dapat dunia dan akhirat. Jadi dunia sama akhirat itu balance gitu loh. Nah sebelum aku kasih kesimpulan akhir nih untuk teman-teman semua, coba dong kasih closing statement untuk kita semua, terutama buat mahasiswa UIN Surakarta yang sedang belajar tentang mata kuliah metodologi studi Islam. Oke, closing statement dari aku, metodologi studi Islam adalah kunci di mana buat memahami Islam secara utuh, logis, dan gak setengah-setengah. Maka kalau cara belajarnya kita benar, memahami cara bayani, burhani, irfani, insya Allah Islam akan jadi solusi nyata di tengah hiruk pikuk masalah sosial. Bener banget. Jadi teman-teman, bab 1 sampai bab 7 itu kita kan bedah santai ya. Kita tuh benar-benar mendapatkan jawaban atas pertanyaan dari judul kita. Kenapa sih Islam itu gak boleh cuma sekedar feeling? Jawabannya tuh udah jelas, karena Islam itu punya metodologi ilmu yang detail. Karena Islam itu mengatur dari akidah yang rasional, hukum yang konkret seperti syariah dan fikih, hingga etika sosial atau muamalah. Yang semua ini tuh sebenarnya butuh ilmu, bukan cuma perasaan belaka gitu. Islam itu butuh hati yang ikhlas, tapi juga didukung dengan otak yang cerdas. Terima kasih ya Kak Via atas obrolan kita kali ini. Nah sampai jumpa di episode belajar bareng selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.